Salam saudaraku dimanapun saat ini berada, kita percaya hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan dan anugerah Tuhan hari ini diberikan bagi kita sehingga sampai saat ini juga kita merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, anugerahnya Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan juga perbuatannya yang luar biasa yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang yang terbesar dalam kerajaan Tuhan. Yang terbesar dalam kerajaan Tuhan itu pasti orang-orang pingin ya, orang yang terbesar dalam dunia ini aja orang-orang pingin. Apalagi ini yang terbesar dalam konteks kerajaan surga. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan dalam Matius 18, saudaraku yang terkasih, kita akan melihat bagaimana ini percakapan antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Yesus. Mereka ingin tahu, mereka rindu dan ingin tahu sebenarnya yang terbesar dalam kerajaan surga itu siapa. Dan mereka sangat rindu itu adalah mereka sendiri. Kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang terkasih, di dalam ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Pada waktu itu, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, lalu murid-murid datang kepada Yesus. Langsung tiba-tiba mereka menanyakan, Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Kalau kita lihat percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya, saudaraku, kalau dalam diri murid-muridnya, mereka ingin tahu sesuatu. Tapi dalam posisi Tuhan Yesus tidak langsung memberitahukan si ini. Tapi dia mencari satu perumpamaan dan dia mengambil seorang anak kecil. Nah, kita lihat yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan langkah-langkah dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5. Apa itu saudaraku, seperti yang tadi kita baca itu seperti apa? Nah, apakah langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu bertobat, atau biasa kita bilang itu bertobat, berubah. Ya. Arti bertobat itu berubah karakter kita yang tidak baik, diubah menjadi karakter yang baik. Karakter kita yang tidak benar, diubah menjadi karakter kita yang benar. Jadi ternyata kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, saudaraku, karakter perubahan pertobatan itu adalah syarat atau langkah orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Satu kelemahan anak kecil itu adalah mereka itu cengeng. Kalau tidak diberikan apa yang mereka mau, mereka langsung nangis, rewel, saudaraku yang terkasih. Tapi ada juga kelebihan mereka. Kelebihan mereka itu mereka punya hati yang tulus. Ya, apa yang mereka rasakan itu yang mereka bukan. Tidak ada ketertutupan, terbuka, saudaraku yang terkasih. Nah, dikatakan tadi, aku berkata kepadamu, kata Yesus kepada murid-murid yang bertanya itu, ya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya, terkadang hidup kita cengeng, kita suka merajuk, kita suka marah sama Tuhan, gampang kecewa, gampang meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, langsung kita tinggalkan Tuhan. Kita tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan, kita tidak mau lagi baca firman di depan Tuhan, ya kan? Langsung meninggalkan Tuhan, saudara yang terkasih. Ketika Tuhan kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan bukan berarti tidak ya, tidak menjawab, tidak, tapi belum menjawab, belum saatnya Tuhan menjawab setiap doa kita. Tapi kita langsung meninggalkan Tuhan, kita langsung merajuk, kita langsung tidak mau mengerjakan seperti yang biasa kita kerjakan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah salah satu
yaitu tabiat atau karakter kita yang harus kita rubah sebagai orang Kristen. Kita harus berubah di hadapan Tuhan. Makanya seperti dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu selalu ingin akan air susu yang murni. Artinya kebenaran yang murni, kebenaran firman Tuhan. Dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau kita sudah merajuk, kita tinggalkan Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman lagi di hadapan Tuhan, tidak mau cari Tuhan, tidak mau lagi datang ke persekutuan, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan ada bertumbuh, tidak akan ada lagi pertumbuhan, kita tidak beroleh keselamatan sebab kita sudah memilih jalan kita kepada hal yang tidak baik, jalan kebinasaan. Kita sudah tinggalkan jalan kehidupan itu. Seperti anak baru lahir, dia ingin terus ya air susu yang murni. Dia ingin yang murni itu, dia rindu sebab itu kebutuhan kita sama. Kebutuhan jiwa kita itu sebenarnya adalah firman Tuhan. Kebutuhan jiwa kita itu sebenarnya adalah kebenaran Tuhan yang menumbuhkan kita untuk semakin berubah di hadapan Tuhan, untuk semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Seperti hal yang kedua, yaitu bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung, namanya bergantung, bertaut, ya, terus bertaut, terus bergantung penuh, artinya tidak setengah-setengah. Kepercayaan kita tidak setengah-setengah, tidak seperempat, tidak 3/4, tapi memang satu, full, penuh kepada Tuhan, tidak ada kepada yang lain. Bergantung penuh tidak kepada manusia, tidak kepada suami kita, tidak kepada istri, tidak kepada keluarga atau pejabat-pejabat. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatan manusia dikatakan terkutuk. Tapi kalau kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, maka hidup kita akan dikuatkan. Sama dengan dalam Matius 18 ayat 4. Yesus katakan kepada mereka apa dikatakan di situ. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang akan terbesar dalam kerajaan surga. Ada suatu kerendahan hati ketika kita bergantung kepada Tuhan. Ada satu kerendahan hati dalam diri kita untuk mengaku semua ketidakmampuan kita, mengakui keberdosaan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui, saudaraku, apa kejahatan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Sama dengan anak kecil, mereka punya kerendahan hati. Apa yang mereka rasakan, mereka akui. Ya, tidak ada kebohongan dalam anak kecil. Kalau anak kecil itu mereka jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Sama saudaraku, ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka keterbukaan, kejujuran itu akan menjadi milik kita. Jadi itu hal kedua, langkah yang kedua menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Berbantu penuh kepada Tuhan supaya kita memperoleh kerendahan hati. Ya, bagaimana kita mau masuk dalam kerajaan surga kalau kita sombong, tinggi hati, tidak mau dinasehati, tidak mau dididik, tidak mau diatur, tidak mau diajari, merasa diri sudah benar, merasa diri sudah oke, saudara yang terkasih, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab firman Tuhan berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau kita menjadi anak-anak Kristus yang tinggi hati, maka akan direndahkan oleh Tuhan dan tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang rendah hati, dididik Tuhan, mau sekalipun sakit, dihajar Tuhan, diproses, dibentuk Tuhan sedemikian rupa, seperti bejana yang dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Seperti bencana yang terus dipoles sampai cantik, sampai bagus, sampai menghasilkan yaitu biji yang bagus, sampai sempurna. Mau dibentuk Tuhan, sama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun dia Tuhan, dia melakukan apa kehendak Bapaknya. Dia tidak melawan, tapi ada kerendahan diri, ada kerendahan hati untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan, mengerjakan apa yang Bapa mau. Sama dengan hidup kita, saudaraku, kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ada satu kerendahan hati dalam diri kita, hingga kita dapat mengerjakan apa yang Tuhan
kerjakan dalam kehidupan kita, dan proses demi proses itu akan kita akan kuat di dalam, kita akan mampu, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih luar biasa, jangan kita pernah meninggikan diri, sebab Yesus saja menjadi anak Bapa tidak pernah meninggikan diri, tapi dia selalu merendahkan diri. Sekalipun orang-orang mencemooh dia, merendahkan dia saudaraku, tapi dia tetap berkata, Tuhan ampunilah mereka sama dengan kita. Jangan kita menjaga harga diri kita lebih dari segalanya, tapi mari menjadi anak-anak Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga saudaraku yang terkasih, yaitu menerima orang lain yang lemah. Karena ketika kita menerima orang lain yang lemah, Tuhan katakan, kamu sama dengan menyambut aku. Kita lihat dalam ayat yang kelima Matius 18 itu. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya ketika kita menerima orang lain, ketika datang kepada kita, bukan kita melihat dari pandang bulu atau karena saudara, atau karena dia baik sama kita maka aku baik kepadanya. Tidak, tapi Tuhan katakan menerima orang lain yang lemah, maka dikatakan itu sama kita menyambut Tuhan. Ketika kita orang membutuhkan kita saudaraku, kita menolong mereka, maka itu namanya kita sudah menyambut Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 2, dikatakan firman Tuhan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah mencabut malaikat-malaikat. Bayangkan saudaraku, ketika ada orang membutuhkan, kita tidak pandang bulu, kita terima, kita bantu mereka, kita terima mereka. Atau ada orang yang butuh air minum, air putih saja, maka itu namanya kita sudah menolong, kita sudah melakukan untuk Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ini saudara. Kalau kita menjadi terbesar, mau masuk dalam kerajaan Tuhan, harus sanggup dibentuk dan diproses Tuhan. Harus ada satu perubahan yang luar biasa. Harus ada satu ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Harus bisa menerima orang lain. Harus tidak egois, tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tidak hanya hidup untuk melakukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi ada satu saudaraku kerjasama. Karena dikatakan kita tidak bisa hidup sendiri, tapi membutuhkan orang lain. Jadi ketika kita kuat, orang lain yang lemah datang, mari kita terima supaya kita yang lemah menguatkan, yang kuat menguatkan yang lemah. Sehingga kita satu seperti rantai yang saling mengikat, saling bergandengan tangan, saling satu di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan firman Tuhan ini yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, ya, yang sangat mengubahkan kehidupan kita, menyadarkan kita kalau masih banyak hal sifat-sifat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini saatnya untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita tidak kuat. Marilah kita berubah supaya menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada, menjadi teladan bagi semua orang saudaraku, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimasyurkan, nama Tuhan yang diagungkan, sehingga mereka berkata, wah itu anak Tuhan, memang ya. Katanya tidak dikatakan percuma, tapi mereka mengatakan luar biasa Tuhan mereka yang sanggup mengubahkannya. Kitalah orang-orang yang dikatakan terbesar dalam kerajaan surga ketika kita mengerjakan langkah-langkah tadi. Langkah-langkah yang pertama yaitu bertobat, langkah yang kedua yaitu bergantung penuh kepada Tuhan, dan langkah yang ketiga yaitu saudara yang terkasih menerima orang yang lemah. Artinya tidak hidup untuk diri sendiri dan tidak egois. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema, satu koreksi dalam kehidupan kita, supaya kita ke depan menjadi orang-orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.